Bayangkan, kalian punya sebuah perusahaan teknologi dan perusahaan kalian sudah punya mesin pencari terbesar di dunia atau sistem operasi yang sudah digunakan oleh miliaran orang. Secara logika, kalian harusnya merasa udah cukup aman ya. Tapi ternyata semuanya berlomba-lomba untuk merebutkan satu hal yang sama, yaitu AI. Google punya Gemini, Microsoft punya Copilot, OpenAI punya ChatGPT, Meta terus mengembangkan mode AI mereka sendiri, dan Nvidia menjadi salah satu perusahaan paling penting di balik seluruh perlombaan ini. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba semuanya berebutan AI? Apa sebenarnya yang sedang mereka incar? Apakah mereka sedang berebut sesuatu hal yang mungkin jauh lebih besar? Karena kalau kita melihat lebih dalam, AI mungkin bukan sekedar teknologi baru. AI bisa menjadi lapisan baru dari hampir seluruh bisnis teknologi di dunia. Dan siapa yang paling berhasil menguasainya bisa menentukan seperti apa dunia internet dan dunia kerja beberapa tahun ke depan. Your company is the maker of ChatGPT, which has taken the world by storm. Why do you think it's captured people's imagination? I think people really have fun with it, and they see the possibility, and they see the ways this can help them, this can inspire them, this can help people create, help people learn, help people do all these different tasks. And it is a technology that rewards experimentation and use in creative ways. So I think people are just having a good time with it and finding real value. So paint a picture for us, 1, 5, 10 years in the future. What changes because of artificial intelligence? So part of the exciting thing here is we get continually surprised by the creative power of all of society. It's going to be the collective power and creativity and will of humanity that figures out what to do with these things. Kita harus kembali sebentar ke tahun 2022. Saat itu, OpenAI meluncurkan ChatGPT. Sebenarnya teknologi AI sudah ada jauh sebelum ChatGPT. Google udah lama melakukan penelitian AI. Microsoft juga punya investasi besar di teknologi tersebut. Meta juga sudah mengembangkan machine learning selama bertahun-tahun. Jadi, AI bukan sesuatu tiba-tiba yang muncul di tahun 2022. Yang berubah adalah AI akhirnya bisa digunakan oleh orang biasa. Kita tidak perlu menjadi programmer, tidak perlu mengerti machine learning, tidak perlu punya komputer super. Cukup buka ChatGPT, lalu ketik pertanyaan. Mau membuat tulisan? Bisa. Mau menerjemahkan? Bisa. Mau belajar? Juga bisa. Atau bahkan mencari ide bisnis itu juga bisa banget. Dan tiba-tiba orang menyadari kalau komputer ternyata bisa diajak berinteraksi menggunakan bahasa manusia. Ini bukan sekedar fitur baru, ini adalah perubahan interface. Dulu kita harus belajar menggunakan komputer. Sekarang komputer mulai belajar memahami kita. Dan perusahaan teknologi langsung melihat sesuatu yang sangat besar. Dan kalau emang AI bisa menjadi salah satu cara baru manusia menggunakan komputer, maka perusahaan yang menguasai AI bukan hanya menguasai chatbot. Mereka bisa menguasai pintu masuk manusia ke teknologi. Dan disinilah perang sebenarnya dimulai. Kalau kalian sudah menonton video pertama kita, kalian pasti ingat salah satu masalah besar Google. Google selama puluhan tahun menjadi pintu utama manusia menuju internet. Kita punya pertanyaan, buka Google. Kita mencari sesuatu, Google memberikan hasil. Lalu kita mengklik websitenya, dan model ini menghasilkan bisnis iklan yang sangat besar. Tapi AI mengubah prosesnya tersebut. Bayangkan, kalian ingin tahu HP terbaik untuk gaming di bawah 5 juta. Dulu, kalian mungkin mengetik di Google, membuka beberapa website, membandingkan spesifikasi, membaca review, lalu mengambil keputusan. Sekarang, kalian bisa langsung bertanya kepada AI, dan AI memberikan jawaban yang sudah dirangkum. Artinya, AI tidak hanya membuat pencarian lebih pintar. AI berpotensi mengubah cara manusia mencari informasi. Itulah mengapa Google tidak bisa hanya duduk diam. Google mengembangkan Gemini. AI mulai dimasukkan ke berbagai layanan mereka, Search, Android, Gmail, Docs, bahkan Chrome. Dan di sini mulai masuk akal karena Google punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu distribusi. Mereka sudah punya miliaran pengguna. Jadi Google tidak harus membangun kebiasaan baru dari nol. Mereka bisa membawa AI ke produk yang sudah digunakan manusia setiap hari. Tapi Google bukan satu-satunya perusahaan yang mempunyai distribusi. Meta punya Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Apple punya iPhone. Microsoft
punya Windows dan Azure, dan OpenAI punya sesuatu yang berbeda. Mereka mempunyai teknologi AI yang membuat semua perusahaan tadi jadi ikutan berlari. Salah satu perusahaan yang sangat agresif di bidang AI ini mungkin Microsoft. Microsoft menyadari sesuatu yang menarik. Mereka mungkin tidak memiliki mesin pencari terbesar, tapi mereka memiliki sesuatu yang bahkan lebih penting, yaitu software yang digunakan oleh dunia kerja. Mereka mempunyai Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, bahkan Windows. Bayangkan kalau AI dimasukkan ke dalam semua itu. Kita tidak hanya lagi menggunakan software, tapi kita bekerja bersama AI. Misalnya, kalian membuat laporan, AI membantu menyusunnya. Kalian membuat presentasi, AI membantu membuat slide. Kalian membaca email, AI membantu merangkumnya. Kalian menulis code, AI membantu membuatnya. Jadi Microsoft tidak hanya menjual AI, mereka bisa juga menjual AI bagian dari pekerjaannya. Dan inilah yang membuat perlombaan AI menjadi jauh lebih besar. Karena AI bukan cuma soal siapa yang memiliki chatbot paling pintar. AI bisa menjadi mesin produktivitas baru. Tapi kalau Microsoft ingin AI dimasukkan ke dunia pekerjaan, Meta punya strategi yang berbeda. Mereka ingin memasukkan AI ke dalam kehidupan sosial kita. Dan strategi Meta AI ini bisa membuat persaingan AI semakin sulit diprediksi. Meta punya Facebook, Instagram, WhatsApp yang digunakan oleh miliaran pengguna. Artinya, kalau Meta memiliki AI yang kuat, mereka bisa memasukkan AI langsung ke aplikasi yang sudah kita gunakan setiap hari. Bayangkan, kalian sedang menggunakan WhatsApp, tidak perlu membuka website lain, tidak perlu mencari aplikasi AI lain. AI udah ada di dalam aplikasi tersebut. Mau bertanya, tinggal tanya. Mau membuat gambar, tinggal suruh buat gambar. Mau membantu pekerjaan, ya tinggal suruh bantu kerjaan. Ini adalah salah satu alasan kenapa perusahaan seperti Meta tidak bisa mengabaikan AI. Mereka tidak ingin AI menjadi aplikasi terpisah. Mereka ingin AI menjadi bagian dari ekosistem mereka. Dan bukan hanya Meta, Amazon ternyata juga memiliki strategi sendiri. Amazon punya AWS, salah satu infrastruktur cloud terbesar di dunia. Semakin banyak perusahaan menggunakan AI, semakin banyak juga komputasi yang dibutuhkan. Dan semakin banyak komputasi, semakin besar pula bisnis cloud. Jadi bagi Amazon, AI bukan cuma soal chatbot. AI adalah bisnis infrastruktur. Kalau kalian sudah menonton video kedua, kalian pasti tahu kalau AI membutuhkan chip. Dan selama ledakan AI, Nvidia menjadi salah satu pemain yang paling penting. Karena untuk melatih dan menjalankan model AI dalam skala besar, perusahaan membutuhkan infrastruktur komputasi yang luar biasa besar. Data center, chip, memori, networking, listrik, pendinginan, semuanya harus tersedia. Jadi ketika kita berbicara mengenai AI, sebenarnya kita nggak cuma bicara mengenai softwarenya aja. Kita sedang berbicara tentang industri infrastruktur raksasa. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mulai mengembangkan chip AI mereka sendiri. Google memiliki TPU, Amazon memiliki Titanium, Microsoft memiliki Maya. Meta juga mengembangkan akselerator AI sendiri. Tujuannya mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, yang mana ini menunjukkan bahwasanya perang AI sudah turun sampai ke level hardware. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa semua perusahaan teknologi besar berebut AI? Karena AI bisa menjadi lapisan baru dari ekonomi digital. Bayangkan, internet seperti sebuah gudang. Di dalamnya ada berbagai lantai, ada hardware, ada sistem operasi, ada cloud, ada software, ada aplikasi, ada iklan. Dan sekarang AI sedang menjadi lapisan yang bisa masuk ke hampir semuanya. AI bisa masuk ke search, AI bisa masuk ke office, AI bisa masuk ke WhatsApp, AI bisa masuk ke smartphone, AI bisa masuk ke mobil, AI bisa masuk ke robot, dan AI bisa masuk ke bisnis. AI bahkan bisa masuk ke cara manusia belajar maupun bekerja. Jadi perusahaan-perusahaan ini sedang tidak berebut untuk satu produk aja. Mereka sedang berebut posisi di masa depan.
Nah, ini yang bagian paling menarik, karena menurut gua kita belum tentu tahu. OpenAI punya teknologi dan brand yang sangat kuat. Google punya data, infrastruktur, distribusi, dan pengalaman AI yang sangat dalam. Microsoft punya software dan cloud, Meta punya miliaran pengguna, Nvidia punya hardware dan ekosistem, dan perusahaan-perusahaan baru terus bermunculan. Bahkan persaingannya semakin berubah. Pada tahun 2026, perusahaan-perusahaan AI di Amerika juga menghadapi tekanan dari model open weight yang lebih murah dan kompetitif dari perusahaan Cina, sehingga pertarungan tidak lagi hanya soal siapa yang membuat model paling besar, tapi juga siapa yang bisa membuat AI lebih murah, efisien, dan mudah digunakan. Artinya, perang AI belum selesai, bahkan bisa dibilang baru dimulai. Bayangkan 5-10 tahun lagi, kita mungkin tidak lagi menggunakan software seperti sekarang. Kita tidak lagi membuka banyak aplikasi. Kita cukup mengatakan apa yang kita inginkan, dan AI akan mulai mengerjakannya. Mau membuat presentasi, AI. Mau mencari informasi, AI. Mau menganalisis data, AI. Mau membangun website, AI. Mau menjalankan bisnis, AI juga bisa membantu. Tapi ini juga berarti persaingan manusia juga akan berubah. Orang yang mampu menggunakan AI bisa bekerja jauh lebih cepat, sementara orang yang tidak mau beradaptasi tentu akan tertinggal. Dan itulah kenapa menurut gua kita nggak perlu takut dengan perlombaan AI, tapi kita harus memahami arahnya, karena teknologi nggak menunggu, kita siap. Jadi kenapa perusahaan teknologi berebutan AI? Karena mereka tahu AI mungkin bukan sekedar teknologi baru. AI bisa menjadi cara baru manusia berinteraksi dengan komputer, cara baru kita bekerja, cara baru kita mencari informasi, atau bahkan cara baru perusahaan menghasilkan uang. Perang AI bukan lagi perlombaan di masa depan. Perang itu sudah dimulai dan kita sedang hidup di tengah-tengahnya. Jadi menurut kalian siapa nih yang kira-kira bakal memenangkan perlombaan AI ini? Apakah Google, OpenAI, Microsoft, Meta, atau bahkan Nvidia? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.